Rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fi daraini amin. Sampai kepada bab ini hikmah yang ke-140. Al-mu'minu, seorang mukmin idza mudiha, seorang mukmin itu jika disanjung, seorang mukmin jika disanjung istahya, malu minallahi, dari Allah, malu kepada Allah. Ayuthna alaihi, malu kepada Allah jika disanjung biwasfin, dengan satu sifat kebaikan, la yashhaduhu bin nafsi, yang ia sadar kalau itu bukan dari dirinya sendiri. Ia menyaksikan kalau itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah kan semuanya. Nah, al-mu'min, Ibn Athaillah menyifati dengan istilah mu'min, orang beriman. Kali urusannya dengan beriman, bukan kalau kemarin orang biasa aja semua. Ini beriman, punya iman, keyakinan, keyakinan kepada Allah, yakin betul kepada Allah, yakin kepada tentang dirinya, mukmin billahi, beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah dengan benar, dia akan segera kenal tentang dirinya sendiri. Yang iman kepada Allah dengan benar, dia sangat mengenal Allah. Karena hakikat iman adalah dia mengenal Allah. Semakin dia kuat di dalam mengenal Allah, semakin kuat imannya. Makanya kewajiban yang paling tinggi bagi kita adalah ma'rifatullah. Sehingga para kekasih Allah digelari dengan al-arifina billah, orang yang kenal Allah. Karena dia tahu Allah, imannya ke tingkat tinggi, ma'rifat. Nah, ada sebuah perkataan, bukan hadis, akan tapi maknanya benar. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau ada orang benar-benar mengenali dirinya, maka dia akan kenal Allah, dirinya yang penuh dengan kelemahan, dirinya yang penuh dengan kekurangan, dirinya yang telah banyak kesalahan. Kapan dia menyadari tentang dirinya, dirinya adalah yang fakir, dirinya adalah yang lemah, maka spontan seharusnya, selagi dia mengenal dirinya yang lemah, artinya dia telah mengenal Allah, zat yang maha kuat. Di saat mengenali dirinya seorang yang fakir, maka yang ia secara otomatis dia mengenal Allah sebagai zat yang maha kaya. Memang begitu. Maksudnya fakir bagaimana sih? Fakir nggak punya apa-apa, yang punya hanya Allah lah ini. Menyadari makna ini penting, perlu diasah terus hati kita ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, dan kita maha lemah. Kita sangat lemah. Mengenali Allah, mengenali diri kita, itulah mukmin yang sejati. Orang beriman, iman yang kenal Allah dengan benar dan kenal dirinya dengan benar. Yang bahkan perkataan tadi sebagian yang mendahulukan, mana arafa rabbah faqad arafa nafsah. Kalau orang kenal Allah maka kenal dirinya. Sebetulnya memang begitu. Yang kenal Allah pasti kenal dirinya. Jika kenal dirinya dengan benar, pasti kenal Allah. Nah, orang beriman yang sudah pangkatnya sampai di sini, dia kenal dirinya penuh dengan kelemahan, kelalaian, ada dosa. Kenal Allah yang maha bagus, maha kuasa, maha memberi. Nah, kemudian suatu ketika ada hamba Allah yang menyanjung manusia tersebut, dan dia punya iman, kenal Allah, disanjung dengan kebaikannya, disanjung dengan kecerdasan yang ia miliki, yang Allah berikan kepadanya, disanjung dengan kebaikan yang pernah ia lakukan. Nah, orang mukmin sejati di saat disanjung semacam itu, yang ada malu. Karena dia tahu betul, yang pertama adalah
kebaikan yang ada padanya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Allah yang punya, Allah yang memberi. Kalau memang dia sadar begitu, ya nggak akan merasa pantas kalau dia berbangga di saat disanjung. Ini yang pertama, sadar betul bahasanya karunia-karunia kebaikan-kebaikan yang ada badannya itu dari Allah. Dia nggak punya saham. Yang perlu menyadari makna ini. Ini adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kebagusan, kepandaian ini dari Allah. Allah disanjung oleh Allah. Dia disanjung oleh manusia, dia malu. Karena tahu ini bukan milik kita. Urusan dengan manusia saja, kita juga geling lihat orang begitu. Pakai mobil pinjaman saja betentang-betenteng sombongnya kayak mobilnya sendiri. Mobilnya pinjaman padahal. Wah, action. Contoh dengan manusia. Padahal mobilnya pinjaman. Motornya pinjaman. Apapun pinjaman dia. Tapi kalau lagi di atasnya sudah kayak miliknya sendiri, action aja. Kapan berani action begitu? Di saat yang punya itu nggak tahu. Kalau punya nggak tahu, nggak mau dia. Coba, geli kita lihat kan begitu. Dan dia sendiri kalau sadar lihat sama yang punya. Ente mau ngapain mententang-mententeng itu? Mau mobil siapa itu? Ya, mobil bos nih. Maaf, begitu tahu dia. Ini dengan manusia begitu. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Kita disanjung oleh manusia dengan kebaikan yang kita lakukan, sementara kebaikan kita ini dari Allah. Maka yang mukmin sejati, kapan dia sesat disanjung, dia ingat Allah, karena tahu bahwasanya memberikan kepadanya kebaikan adalah Allah. Yang pertama, dia malu kepada Allah. Kenapa? Dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan. Manusia menyanjung, tapi Allah tahu kekuranganku. Yang pertama, menyadari bahwasanya kebaikan yang bisa ia lakukan adalah dari Allah. Yang kedua, dia akan semakin malu. Kenapa? Kejelekan yang telah ia lakukan Allah tutup di mata manusia. Kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dia punya aib, punya banyak kekurangan, tapi oleh Allah ditutup sehingga teman-temannya tidak mengetahui tentang kesalahannya, sehingga pun dia tidak merendahkannya. Dan yang Allah perlihatkan kepada kawan-kawannya adalah kebaikan, sehingga mereka hanya menyanjung. Karena apa? Melihat kebaikannya. Nah, berarti semuanya ini kembali ke mana-mana? Kepada Allah, seperti kemarin disebutkan. Karena jamalu sitrih, indahnya tutup dari Allah. Subhanallah. Kalau bukan di antara kita ini ditutup oleh Allah tentang kekurangan kita, kejelekan kita, nggak ada yang mau duduk berdampingan kita. Karena semuanya dengan kekotoran hati, kotoran perilaku, pikiran, Masya Allah. Allah tutup ini semua. Laki-laki ini karunia dari Allah. Bagaimana nggak malu? Dia tahu di hadapan Allah, saya ini banyak dosa di hadapan Allah. Iya, di depan manusia nggak ada yang tahu, tapi dengan Allah, maka disanjung malu. Orang punya koreng, yang tahu sahibnya, jangan sih tahu ya, badan saya ada korengnya. Iya, nggak ada tahu. Tiba-tiba ada rusaknya juga. Masya Allah, hah? Masya Allah, ajib, kulitmu bersih, baru begini. Nah, dia yang korengan disanjung oleh orang di samping temennya yang tahu kalau dia korengan. Beting lirik, nggak enak dia. Bagaimana kita disanjung oleh manusia, sementara Allah Jalla Jalaluh yang tahu tentang kekurangan kita, malu kepada Allah. Ini berlaku untuk siapa? Untuk al-mu'min, orang beriman. Bisa dibalik begini, Bu. Tanda keimananmu itu adalah jika sudah mulai ada yang menyanjungmu dengan segala kebaikanmu, maka yang ada padamu rasa malu kepada Allah, karena engkau yakin, engkau tahu bahwasanya kebaikan yang kamu lakukan bukan dari dirimu sendiri, bukan ini. Wasin la yashhadu nafsu. Nah, ini tanda keimananmu adalah di saat ada orang menyanjungmu, yang ada dalam dirimu adalah rasa malu. Karena apa? Yang ditampakkan oleh Allah hanya kebaikannya, Allah tutup kejelekannya. Tapi orang-orang
yang imannya kropos, lihat. Ya terlena, tertipu dia. Kapan disanjung sudah kayak dia punya semuanya. Oh ya, siapa dulu? Siapa dulu? Padahal itu bukan dari dirinya. Maka buah daripada keyakinan kita yang semacam ini, buahnya adalah apa? Tidak akan bisa sombong di antara kita. Tidak akan bisa sombong. Tidak akan bisa wilayah ujub. Akan terjaga. Makanya ilmu semacam ini ilmu penting sekali. Ilmu menata hati, ilmu membersihkan hati. Al-mu'min, sampai kita derajat mukmin yang sejati. Mukmin yang menyadari tentang dosa, kekurangan, sehingga kalau disanjung oleh manusia, dia biasa-biasa saja. Bahkan betul terasa malu di hadapan Allah. Kalau kemarin pembicaranya adalah bukan tentang sanjungan orang itu kepadamu itu karena apa sih? Kan gitu. Kalau sekarang tanda keimananmu adalah apa yang kau rasakan di saat mereka menyanjungmu. Ada perbedaan. Memang hikmah Ibn Athaillah Sakandari kadang terlihat mirip-mirip. Cuman biasanya semakin belakang buahnya. Kalau kemarin adalah orang menyanjungmu itu karena apa? Musik. Dan sekarang dirimu disanjung gimana yang kau rasakan? Lah ini kalau memang imanmu benar untuk mengukur, maka di saat ada hamba-hamba Allah yang menyanjungmu, maka engkau merasa tidak nyaman. Risih, geli, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita tahu, orang itu tahu, yakin bahwasanya kebaikan yang bisa dilakukan ini adalah sahamnya dari Allah. Kalau bukan Allah memberikan kepadanya kekuatan, kemauan, kemudahan, maka pun dia tidak akan melakukan kebaikan. Tidak ada seorang hamba bisa mendermakan hartanya 1 rupiah pun kecuali dapat izin dari Allah dan Allah ridhai. Baik. Sehingga para kekasih-kekasih Allah para kekasih-kekasih Allah, biarpun mereka sudah melakukan kebaikan, ternyata mereka masih menganggap itu kurang. Menganggap masih dolim kepada dirinya, padahal sudah melakukan kebaikan, masih menganggap itu kekurangan. Ya namanya makom, ya kayak ini tadi, merasa kurang. Karena apa? Ia bisa melihat dirinya sehingga kenal Allah bahwasanya teramat banyak karunia Allah kepadaku, teramat besar nikmat yang Allah berikan kepadaku, akan tapi pengeluarannya kok sedikit banget, sholatku hanya sebegitu, pengen menambah lagi, tiba-tiba subuh sudah tiba, ingin melakukan kebaikan lagi, dan seterusnya. Begitulah orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka al-mu'min, seorang mukmin sejati adalah itu tadi, di saat disanjung dia merasa malu, karena dia tahu bahasanya kebaikan bukan dari dirinya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Disanjung dengan sesuatu yang bukan miliknya dan bukan dari dirinya, akan tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah yang bisa kita hadirkan dari hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah memberikan kepada kita keyakinan yang kuat, sehingga seperti Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib berbicara tentang keimanan dan keyakinan, beliau berkata, laku syifa'anil kita umasdatu yakina, kalau seandainya disingkap tabir itu, maka sungguh sudah tidak akan tambah lagi keyakinanku, karena keyakinan Imam Ali Imam Ali keyakinannya sudah pada puncaknya, keyakinan sudah pada puncaknya, sehingga seolah-olah sudah tidak tambah lagi. Artinya yakinnya kepada neraka sudah seperti melihat neraka, yakinnya kepada surga sudah seperti melihat surga yang tidak bisa diganggu-ganggu lagi. Wallahu a'lam.